Halo Miss Nisa, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Velia, saya sendiri Madeline, Colin, Marvel, Kenny, dan juga Marcio. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang jalur rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari rempah-rempah. Nah, apa sih pengertian dari rempah-rempah itu? Jadi pengertiannya adalah rempah-rempah itu adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki senyawa kimia aromatik yang biasanya digunakan untuk memperkuat rasa, memperkuat aroma, dan juga sebagai bahan pengawet untuk kosmetik dan juga obat-obatan dan juga makanan. Dan juga biasanya rempah-rempah itu dapat digunakan untuk keperluan di acara adat. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri sudah terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat berkualitas, terutama di Pulau Maluku. Nah, di Pulau Maluku itu memiliki beberapa rempah-rempah yang ditonjolkan oleh mereka seperti pala, lada, cengkeh, dan juga kayu manis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah rempah-rempah. Yang pertama, rempah-rempah sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, jalur rempah ini sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu, dan jalur ini berhasil pertama kali menghubungkan negara-negara Asia dengan Timur Tengah dan juga dengan Eropa. Lalu pada abad 15 dan ke-16, negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai menjelajahi dunia untuk mencari asal-asalnya rempah-rempah. Lalu negara Eropa mulai membuat perusahaan perdagangan rempah-rempah untuk mengendalikan perdagangannya rempah-rempah, yaitu seperti perusahaan VOC. Lalu pada abad ke-18 dan ke-19, perusahaan monopoli Belanda yaitu tentang perdagangan rempah-rempah mulai berkurang karena adanya persaingan dengan negara-negara lain dan juga kemajuannya teknologi. Sekarang saya akan menjelaskan jalur rempah-rempah di Indonesia. Jalur rempah-rempah di Indonesia ada dua, yaitu melalui maritim atau air dan sutra atau darat. Jalur utama perdagangan rempah-rempah adalah jalur maritim yang menghubungkan Nusantara dengan India, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Kapal-kapal pedagang berlayar melalui Selat Malaka, Laut Jawa, dan perairan Indonesia Timur untuk mengangkut rempah-rempah. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dengan 4 dari 7 selat utama pelayaran dunia, yaitu ada Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Yang kedua ada jalur sutra. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat, terkenal dengan perdagangan sutra dari Tiongkok. Meskipun begitu, rempah-rempah dari Nusantara juga diperdagangkan melalui jalur ini, dibawa oleh pedagang Arab dan Persia ke wilayah Mediterania. Jalur sutra bukan hanya tentang perdagangan barang, tetapi juga pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh apa saja sih yang terlibat dengan perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Nah, yang pertama itu pedagang Persia dan juga pedagang Arab. Nah, mereka ini memainkan peran yang sangat penting karena mereka adalah perantara bagi Nusantara untuk bertukar rempah-rempah atau berdagang rempah-rempah dengan para orang Eropa. Nah, selanjutnya adalah penjelajah-penjelajah dari Eropa. Penjelajah-penjelajah dari Eropa tersebut adalah Vasco da Gama, Christopher Columbus, dan juga Ferdinand Magellan. Nah, tokoh-tokoh tersebut menemukan jalur laut untuk sampai di sumber rempah-rempah yang terdapat di Nusantara ini. Kemudian yang terakhir adalah para sultan dan juga raja-raja di Nusantara seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Tidore, Ternate, dan juga Aceh. Nah, mereka memainkan peran penting atas perdagangan-perdagangan rempah-rempah yang ada di wilayah mereka. Selanjutnya ada komoditas yang dibawa. Komoditas yang dibawa pertama ada cengkeh. Cengkeh ini berasal dari Maluku,
Biasa cengkeh ini digunakan sebagai obat untuk menjaga kesehatan gigi. Yang kedua adalah pala. Pala ini juga berasal dari mangku. Pala biasa digunakan sebagai bahan pengobatan dan bahan masakan. Habis itu ketiga ada lada. Lada ini berasal dari Sumatera dan Jawa. Lada biasa digunakan untuk sebagai bahan pelengkap dalam sebuah masakan. Dan terakhir ada kayu manis. Kayu manis ini berasal dari Indonesia. Kayu manis biasa digunakan sebagai bahan obat-obatan, masakan, dan makanan. Bukti arkeologis dan bukti tertulis. Bukti arkeologis contohnya seperti penemuan artefak rempah-rempah di situs-situs arkeologi di Mesir, India, dan juga Eropa. Penemuan ini menunjukkan adanya perdagangan rempah-rempah sejak zaman kuno. Contoh selanjutnya ada kapal-kapal karam yang ditemukan di perairan Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa ada perdagangan rempah-rempah di masa lalu. Selanjutnya ada bukti tertulis. Bukti tertulis contohnya seperti catatan-catatan sejarah dari Tiongkok, India, Arab, dan juga Eropa. Ini menceritakan tentang perdagangan rempah-rempah dan Nusantara. Selanjutnya ada naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno seperti Negara Kartagama dan juga Sualatus Salatin yang menceritakan informasi tentang perdagangan rempah-rempah. Saya akan membahas tentang pengaruh jalur rempah terhadap Nusantara atau Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu pengaruh ekonomi, pengaruh budaya, dan pengaruh politik. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengaruh ekonomi. Di pengaruh ekonomi, perdagangan rempah-rempah yang membawa kekayaan bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara memungkinkan mereka membangun infrastruktur dan kekuatan militer. Lalu yang kedua, pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini, jalur rempah memfasilitasi pertukaran budaya antara Nusantara dan dunia luar, mempengaruhi bahasa, agama, seni, dan kuliner. Dan yang terakhir, pengaruh politik. Di pengaruh politik menjadi perebutan kendali atas perdagangan rempah-rempah yang memicu konflik antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan bangsa-bangsa Eropa. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir nih. Jadi di akhir ini aku akan memberikan tambahan, yaitu tentang peran dari rempah-rempah. Jadi aku akan kasih 2 contoh. Yang pertama adalah contoh tentang penggunaan rempah-rempah di bidang medis. Yang kedua tentang contoh penggunaannya di bidang kuliner. Pertama di bidang medis, siapa sih kita ini orang Indonesia yang nggak tahu tentang kunyit, kayu manis, dan juga jahe? 3 rempah-rempah tersebut biasa digunakan dalam pengobatan tradisional sejak berabad-abad lalu dan tetap dilestarikan sampai sekarang. Selanjutnya di bidang kuliner, kita orang Indonesia memiliki banyak sekali budaya, sehingga kita masing-masing pasti punya suku dan juga punya etnis masing-masing. Nah, kita pasti punya makanan tradisional. Biasanya makanan tradisional kita itu menggunakan rempah-rempah yang berasal dari Nusantara ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, jalur rempah-rempah adalah bagian penting dari sejarah Indonesia dan dunia. Yang kedua, perdagangan rempah-rempah telah membentuk ekonomi, budaya, dan politik Nusantara selama berabad-abad. Yang ketiga itu memahami jalur rempah-rempah membantu kita menghargai warisan maritim Indonesia dan peran pentingnya dalam sejarah perdagangan global. Yang keempat, jalur rempah saat ini dijadikan sebagai salah satu budaya untuk mengenalkan sejarah Indonesia kepada dunia. Peran rempah-rempah dalam pengobatan tradisional, rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan kayu manis telah digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia selama berabad-abad. Peran rempah-rempah dalam kuliner Indonesia, setiap daerahnya memiliki ciri khas tersendiri dalam penggunaan rempah-rempah. Sekian penjelasan dari kami tentang jalur rempah yang ada di Indonesia. Minta maaf jika ada salah kata. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih sudah menonton.